Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Profesor Haris Supratman selaku Rektor Unhasi. Yang terhormat Bapak Dr. Jasminto MPD selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhasi. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati MPDI selaku Kaprodi PAI Unhasi, dan juga sekaligus penemu pasti aksi literasi Hanifida Bapak Dr. Hanifuddin MAG. Yang kami sayangi, orang tua yang selalu mendoakan kami dan juga yang selalu banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahfudzoh. Saya adalah mahasiswi S2 RPL Unhasi Tebuireng Jombang. Di sini kami akan membahas mengenai metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, dalam memilih metode pembelajaran harus diperhatikan yang pertama adalah materinya. Materinya apakah sesuai dengan metode pembelajaran atau tidak. Yang kedua adalah tingkatannya, mulai tingkat dasar, tingkat menengah sampai tingkat atas. Itu juga harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang akan kita ambil. Yang ketiga adalah sarana. Apakah sarana itu menunjang atau mendukung dengan metode pembelajaran yang akan kita pilih. Dalam pembahasan kali ini saya akan mengambil tema yaitu model pembelajaran atau teori pembelajaran behavioristik dan model pembelajaran atau teori pembelajaran kognitivistik. Apa itu teori pembelajaran behavioristik? Model pembelajaran behavioristik itu menekankan pada perubahan tingkah laku, di mana dalam proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan perilaku pada diri peserta didik. Nah, dalam pembelajaran ini apa yang ditekankan? Yaitu yang pertama memberikan stimulus atau rangsangan-rangsangan. Kemudian sebagai peserta didik akan memberikan respon. Itulah pembelajaran behavioristik yang menekankan pada perubahan pada tingkah laku anak. Di sini banyak sekali pendapat-pendapat ataupun teori-teori pembelajaran behavioristik yang dikembangkan oleh penemu-penemu baru. Adapun kelebihan dari metode behavioristik ini adalah yang pertama, guru jadi lebih peka. Karena apa? Karena dengan kita menggunakan metode pembelajaran behavioristik, seorang guru dituntut untuk lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sehingga guru sebagai sentral, sebagai seorang dalam harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua adalah kelenturan refleksi daya tubuh. Dengan metode ini menuntut seorang guru untuk lebih lentur ketika peserta didik mempunyai suatu permasalahan dan kemudian permasalahan itu ditanyakan oleh gurunya. Dan yang ketiga adalah membiasakan untuk meniru. Dengan metode ini, seorang peserta didik akan terbiasa dengan meniru dari pembelajaran-pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil. Adapun kekurangan dari metode pembelajaran behavioristik ini adalah yang pertama, kecocokan metode. Metode ini tidak cocok untuk semua mata pelajaran. Ada beberapa mata pelajaran yang tidak sinkron dengan metode pembelajaran behavioristik. Makanya metode ini tidak berlaku untuk semua jenjang mata pelajaran. Yang kedua, dalam metode ini karena menekankan pada perubahan tingkah laku sehingga guru bersifat lebih otoriter, peserta didik hanya mendengarkan. Guru yang lebih banyak sebagai trend center dari pembelajaran ini. Yang ketiga, murid sebagai pendengar. Dalam pembelajaran behavioristik, murid dituntut hanya mendengarkan saja dan menghafal tanpa dituntut untuk melakukan kreativitas lainnya. Yang keempat, dalam pembelajaran behavioristik berlaku reward atau hadiah bagi murid yang bisa melaksanakan pembelajaran dan juga berlaku hukuman bagi murid yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Dan murid menjadi pasif. Dalam pembelajaran ini, murid
karena hanya mendengarkan sehingga murid lebih pasif, tidak bisa kreatif. Kemudian guru sebagai sentral dalam pembelajaran behavioristik, guru menjadi sentral dan pusat satu-satunya sebagai pusat pembelajaran. Murid hanya dituntut untuk menghafal dan mendengarkan. Yang kedua adalah model pembelajaran kognitivistik. Apa itu kognitivistik? Yaitu lebih ditekankan pada proses daripada hasil. Jadi di sini yang lebih diutamakan adalah proses pembelajarannya, sehingga dituntut anak didik untuk berpikir kompleks. Nah, dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik lebih banyak melakukan kreativitas, sehingga yang dituntut adalah ketika proses pembelajaran, bukan hasil dari pembelajaran itu. Apa kelebihan dari metode kognitivistik? Yang pertama, siswa lebih kreatif karena siswa dituntut untuk berpikir bagaimana belajar itu, sehingga menjadikan dia lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua, pembelajaran ini lebih mudah untuk dilakukan karena siswa menuntut dalam proses pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Yang ketiga, siswa lebih mudah memahami pelajaran dengan metode ini, karena metode ini menggunakan pola berpikir dituntut dalam proses sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Apa kekurangannya? Sama dengan kekurangan metode pembelajaran behavioristik, yaitu pembelajaran ini tidak menyeluruh untuk semua jenjang mata pelajaran. Yang kedua, kadang-kadang pembelajaran ini pun juga sulit untuk dipraktekkan, sehingga menuntut guru bagaimana menjadi lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, pembelajaran ini sulit dipahami. Nah, demikianlah paparan dari presentasi mengenai metode pembelajaran, baik itu metode pembelajaran behavioristik dan kognitivistik, yang semuanya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikianlah presentasi pada pagi hari ini. Saya Nurul Mahfudah, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.